Dulu di SMA kami ada seorang siswa, anak baik, namanya Immanuel Tandiono. Suatu waktu dia datang pada saya dan mengatakan, Romo kayaknya saya perlu ganti nama. Kenapa gitu? Romo tahu kan arti nama saya? Tahulah, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Iya, tapi saya tidak merasa Tuhan menyertai saya. Saya gagal di 2 kelas, saya diputus oleh pacar saya ada masalah dengan keluarga saya tidak merasa bahwa Tuhan menyertai saya. Dalam hati saya berkata, ngapain sampai harus ganti nama? Toh ada orang yang namanya Angel, tapi kelakuannya kayak setan. Tapi kalau ada yang namanya Angel, yakinlah bukan Anda yang saya maksud ya. Ada Angel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika seorang mengalami depresi, ketika seorang mengalami masalah yang begitu berat dalam hidupnya, mereka bisa berpikir atau bahkan bertindak sesuatu hal yang bagi kita orang yang tidak mengalami masalah itu tidak masuk akal. Sepertinya dia mau ganti nama. Dan dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Nabi Elia yang begitu hebat, yang melawan 450 Nabi Baal seorang diri, dia juga bisa mengalami depresi. Sampai dia mengatakan, saya mau mati. Anda tahu sebabnya kenapa konteksnya dia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel, seorang perempuan, dan mau dibunuh. Seorang yang begitu hebat ketika mengalami suatu masalah bisa berpikir di luar nalar. Saya mau mati saja. Tetapi dari Elia juga kita belajar satu hal yang baik. Ketika kita dalam suatu masalah, kita merasa begitu berat, kita merasa seorang diri, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, lebih baik saya mati. Tuhan, cabutlah nyawa saya. Dan kita tahu Tuhan tidak membiarkan Elia seorang diri. Tuhan tidak membiarkan Elia begitu saja, ya sudah mati. Tidak. Tuhan berbuat sesuatu bagi Elia, memberi penyertaan bagi Elia dengan memberi dia makan. 2 kali Tuhan memberi Elia makan. Dan Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam di padang gurun. Maka juga dalam bacaan Injil Tuhan berkata bahwa akulah roti hidup. Kalau kamu butuh sesuatu, datang. Kalau kamu mengalami sesuatu yang berat di dalam hidupmu, datang. Karena aku roti hidup. Aku yang memberi hidup. Akulah sang hidup. Sepertinya gampang ya kita mengerti bahwa oh iya Tuhan roti hidup. Oke gitu. Tetapi ketika kita menghadapi sendiri masalah kita lupa semua itu. Tidak semudah itu. Saya pernah mengalami masalah yang saya rasa berat, saya merasa sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi toh saya tetap mengalami masalah dan saya rasa sulit. Maka saya berkata pada Tuhan, Tuhan, kamu mau apa? Saya sudah beri semuanya, tapi toh saya harus mengalami seperti ini. Saya tidak mendapat jawabannya secara langsung, tetapi ternyata Tuhan berkata pada saya melalui suatu lagu rohani, bukan lagu dangdut, lagu rohani yang dinyanyikan oleh seorang anak kecil. Mungkin 5 tahun ya, karena dia ngomong R saja tidak bisa dalam lagunya itu. Tuhan tidak pernah janji lagunya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Lagu rohani kalau dinyanyikan oleh seorang anak kecil itu double damage. Langsung menghantam jiwa. Dan ini memberi saya kesadaran dan saya harap kita semua bahwa saudara-saudara yang terkasih, langit hidup kita tidak akan selalu biru. Tidak akan pernah selalu biru. Dan jalan hidup kita tidak akan selalu rata. Kadang kita kesandung, kadang ada batu di tengah-tengah jalan kita. Dan langit hidup kita tidak pernah selalu biru. Kadang ada badai, ada malam gelap, ada petir menghantam
menghantam langit hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah janji bahwa ikutlah aku maka hidupmu akan baik-baik saja. Tidak, Tuhan tidak pernah janji itu. Tapi Tuhan janji bahwa Dia menyertai kita. Tuhan janji Dia akan selalu memberi kekuatan kepada kita. Karena Dialah sang roti hidup. Maka kapanpun Anda merasa seorang diri, kapanpun Anda merasa berat dalam hidup Anda, kapanpun Anda merasa tidak dicintai dan kekurangan cinta, pergi, datang kepada sang cinta. Dan Anda akan memperoleh cinta. Hidup kita tidak mudah, tapi Tuhan janji, sang roti hidup kita selalu janji bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa.